contoh Bapak Ibu yang sebenarnya perilakunya terjadi gitu ya. Dan dengan pola pikir itu di slide terakhir ini kami memang menumpukan harapan kepada komisaris independen. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Pak Sumarjono sudah arrange meeting Bapak Ibu, kita remind direksi-direksi yang in charge di kepatuhan, kemudian sorenya kita remind direksi yang in charge di keuangan gitu ya, untuk memastikan pengelolaan buku perusahaan itu menjadi sangat baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami juga relay kepada Bapak Ibu sebagai komisaris independen. Karena di OJK kita melihat bahwa regulasi itu tidak mungkin bisa sendiri kemudian mendorong industri ini untuk bisa melakukan proper behavior. Kita harus bekerja sama Bapak Ibu, dan kami sangat bertumbuh kepada expertise yang Bapak Ibu punya dan akses yang Bapak Ibu punya kepada perusahaan yang diawasi. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu, sementara kami fokus tadi kepada 3 hal tersebut, bagaimana perusahaan menetapkan premi, bagaimana perusahaan menetapkan kewajiban, bagaimana perusahaan menetapkan kebijakan investasi dan melakukannya. Kita akan terus mendorong itu Bapak Ibu, dan di OJK sendiri saat ini kita juga sedang mengembangkan cara kami mengawasi. Jadi kalau dulu memang kita fokus kepada pengawasan onsite Bapak Ibu, sekarang timnya Pak Sumarjono itu dengan menganalisa data yang Bapak Ibu submit, itu sudah bisa punya gambaran kira-kira ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjut atau tidak. Jadi Bapak Ibu, kita menyebut itu offsite supervision. Jadi dari database kita analisa, kita kaitkan laporan keuangan yang Bapak Ibu submit, kita kaitkan data polis gitu ya, dan beberapa data tambahan, dan kita undang perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk diskusi. Dan dari situ kita sebenarnya punya gambaran kira-kira perusahaan ini sedang dalam masalah atau tidak gitu ya. Dan itu yang kami lakukan Bapak Ibu, akan terus kami kembangkan. Tetapi itu nggak cukup. Kami sangat membutuhkan support Bapak Ibu untuk memastikan perusahaan yang Bapak Ibu di mana menjadi komisaris independen itu menerapkan best practices. Nah, best practices ini Bapak Ibu memang sangat penting. Pemegang saham itu kan memberikan amanah, memberikan kapital supaya kapitalnya diolah dengan baik. Jadi capital management itu menjadi penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana perusahaan mengelola produknya, apakah produknya profitable atau tidak, apakah produknya ini monitor atau tidak, itu memang menjadi amanah dari direksi dan komisaris. Dan kita sangat berharap bahwa komisaris independen itu mendorong perilaku yang baik ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Di komisaris independen, komisaris itu kan ada minimal 3 komite kan ya. Ada komite pemantau risiko, ada komite audit, dan ada komite renov, gitu ya. Dan di direksi sendiri itu ada beberapa komite lain Bapak Ibu. Ada komite investasi paling tidak, ada komite produk gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengkaitkan komite-komite ini? Kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu tidak terbatasi oleh hal ini. Kita sangat berharap bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan rumah-rumah ini. Ada paling nggak ada komite pemantau risiko dan komite audit untuk bisa menarik bagaimana perilaku direksi itu bisa dimonitor dengan baik. Di komite pemantau risiko, harapan kami Bapak Ibu bisa meminta tuh mana laporan produk setiap bulan. Karena kami sudah mendorong perusahaan asuransi sekarang ini Bapak Ibu untuk punya profitability yang dimonitor setiap bulan. Kita sudah mendorong mereka untuk mengeluarkan apa yang kami sebut sebagai value of business gitu ya. Ini mungkin terutama di asuransi jiwa Bapak Ibu. Dan kita minta mereka monitor itu setiap bulan. Jadi harusnya Bapak Ibu bisa minta direksi melaporkan mana laporan dari komite produk. Kami sangat mendorong Bapak Ibu untuk melihat bagaimana direksi menyusun kebijakan investasi. Dan ini adanya di komite investasi di perusahaan Bapak Ibu. Apakah perusahaan itu punya kebijakan investasi? Kalau sudah tidak punya, sudah pasti ngaco investasinya. Tapi kalau sudah punya komite investasi, sudah punya kebijakan investasi, pertanyaan berikutnya memang adalah apakah kebijakan investasi itu sudah disusun sesuai dengan karakteristik kewajiban? Karena kebijakan investasi Bapak Ibu itu akan menentukan bagaimana perusahaan menginvestasikan premi yang diterima. Nah, ada perusahaan Bapak Ibu yang sekarang ini sedang kami terus awasi, di mana produknya portofolio itu memberikan garansi kepada nasabah. Karena garansinya ketinggian, investnya itu tidak mungkin ditaruh di SUN, tidak mungkin taruh SPR, tidak mungkin taruh obligasi.
Jadi carinya di saham. Dan karena sahamnya tidak mungkin memberikan nilai sangat tinggi, sahamnya kemudian ditransaksikan di pasar negosiasi. Nah, Bapak Ibu, ini perilaku yang menurut kami tidak cocok gitu ya. Kebijakan investasi itu nggak cocok sama karakteristik kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kami mendorong Bapak Ibu Pertamina ini untuk memastikan harusnya ada koneksi antara yang diatur dalam kebijakan investasi dengan karakteristik kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan.